Saksikan Euro 2020 lebih jernih via TV digital dan parabola. Preview Grup B. Grup B di Euro 2020 terdiri dari salah satu favorit langsung Belgia, juara Euro 1992 Denmark, perempat finalis Piala Dunia 2018 Rusia, dan kualifikasi pertama kali Finlandia. Siapa favorit untuk lolos dari Grup B dan apa yang bisa diharapkan dari keempat tim? Jangan sampai TV di rumah Anda burek mas bro. Ayo upgrade ke TV digital atau parabola. Jadwal Grup B tanggal 12 Juni pukul 18 Denmark vs Finlandia, tanggal 12 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tanggal 12 Juni pukul 21, Belgia vs Rusia, tanggal 13 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tanggal 16 Juni pukul 15, Finlandia vs Rusia, tanggal 16 Juni pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tanggal 17 Juni pukul 18, Denmark vs Belgia, tanggal 17 Juni pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tanggal 21 Juni pukul 21, Belgia vs Finlandia, Denmark vs Rusia, tanggal 22 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Belgia manajer, Roberto Martinez pemain kunci, Kevin De Bruyne peringkat dunia FIFA, April tahun 2021. Satu penampilan terkini, Euro 2016 perempat final, Piala Dunia 2018 semifinal. Belgia bisa dibilang tim paling mengesankan sepanjang kualifikasi Euro 2020, memenangkan semua 10 pertandingan mereka sambil mencetak gol terbanyak, 40, dan kebobolan paling sedikit, 3. Sejak itu, mereka juga menduduki puncak grup mereka di edisi terbaru Nations League, mendorong saran luas bahwa generasi emas mereka akhirnya siap untuk mengubah kehebatan mereka menjadi trofi. Memang, Belgia adalah salah satu favorit langsung dengan 6,470 asteris dan mungkin bisa membanggakan pemain kelas dunia terbanyak di turnamen, terutama termasuk Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku. Manajer Roberto Martinez telah meneruskan preferensinya untuk bakat menyerang ke panggung internasional, sering berbaris dengan formasi 3-4-2-1 untuk mengemas tim dengan bakat ofensif. Sejauh ini, hal ini menuai keuntungan. Dengan Belgia juga rata-rata melakukan tembakan tepat sasaran paling banyak per pertandingan dan hanya Inggris yang mencatatkan laju percakapan tembakan yang lebih tinggi selama kualifikasi. Dengan mengintimidasi, De Bruyne dan Lukaku sama-sama menikmati kampanye yang mengesankan di level klub. Sementara Michy Batshuayi dan Christian Benteke dapat mencatat rekor pencetak gol yang layak untuk negara mereka. Jika ada komponen dari skuad Belgia yang diberi label tautan lemah, itu mungkin akan menjadi pertahanan mereka yang masih berbakat tetapi pada akhirnya menua. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, dan Thomas Vermaelen sekarang semuanya 32 tahun atau lebih. Yang berarti mereka bisa berjuang dengan jadwal turnamen yang tak henti-hentinya dan orang-orang seperti Jason Denayer dan Thomas Meunier mungkin diminta untuk menggantikannya. Terlepas dari kekayaan talenta yang tersedia untuknya, Martinez mungkin juga berharap Eden Hazard menemukan kembali performanya menjelang Euro 2020. Penyerang Real Madrid, yang telah berjuang dengan cedera selama 2 musim terakhir, adalah pemain Belgia yang menonjol di Piala Dunia 2018. Di mana dia pantas mendapatkan penghargaan Silver Ball untuk usaha pribadinya. Denmark manajer, Kasper Hjulman pemain kunci, Christian Eriksen peringkat dunia FIFA, April tahun 2021. 10 penampilan terkini, Euro 2016 tidak lolos, Piala Dunia 2018 babak 16 besar. Denmark adalah tim yang tampaknya menikmati peningkatan bertahap namun konsisten. Setelah mencapai babak 16 besar di Piala Dunia 2018, mereka mengamankan tempat di Euro 2020 dengan cara tak terkalahkan dengan 4 kemenangan dan imbang masing-masing atas nama mereka. Sebelum terakhir kali finish kedua di depan Inggris dalam grup Nations League. Ini sebagian besar karena Kasper Hjulman memiliki skuad yang seimbang yang tersebar dengan bakat-bakat terkenal yang dimilikinya. Penjaga gawang Kasper Schmeichel dibantu oleh Andreas Christensen dan Simon Kjaer di pertahanan. Sementara Pierre-Emile Hojbjerg dan Thomas Delaney memberikan stabilitas lini tengah untuk memastikan bahwa Christian Eriksen dapat melatih kemampuan kreatifnya. Pilihan menyerang termasuk Martin Braithwaite dari Barcelona dan Yusuf Poulsen dari RB Leipzig. Seperti kebiasaan nasional, ini biasanya berbaris dalam formasi 4-2-3-1 yang dapat beradaptasi yang dapat memungkinkan serangan balik yang tepat dan permainan berbasis penguasaan bola yang rumit. Meskipun finish kedua dalam grup kualifikasi mereka, Denmark mencetak hanya di bawah 3 gol per game dan mencetak gol ke-7 terendah yang diharapkan melawan XG per pertandingan di antara 55 tim pada 0,82. Selain itu, mereka hanya kebobolan 1 gol dalam 10 kemenangan kompetitif terakhir mereka dan hanya kalah 4 pertandingan sejak awal 2018. Asosiasi Denmark yang paling menonjol dengan Euro adalah kemenangan mereka yang terkenal dan uniknya tidak mungkin di Euro 1992. Sementara pengulangan itu tentu tidak terduga.
Hejulman akan mengamati perkembangan ke babak sistem gugur sebagai target minimum dan mereka akan dibenarkan untuk merasa percaya diri tentang membuat akun yang bagus tentang diri mereka sendiri. Melawan sebagian besar tim lain di turnamen. Finlandia Manager, Markku Kanerva pemain kunci, Teemu Pukki peringkat dunia FIFA, April tahun 2021, ke-54. Penampilan terkini, Euro 2016 tidak lolos, Piala Dunia 2018 tidak lolos. Finlandia telah lolos ke turnamen besar pertama dalam sejarah mereka, memesan tempat mereka di Euro 2020 dengan finish kedua di belakang Italia di grup J dalam edisi terbaru peringkat dunia FIFA. Mereka adalah tim terendah kedua di antara 24 yang lolos di depan hanya Makedonia Utara, dengan siapa mereka berbagi peluang langsung terpanjang bersama. Markku Kanerva sering menggunakan formasi 5-3-2 pragmatis yang mengandalkan serangan balik cepat dan bola mati. Yang juga bertanggung jawab atas reputasi Finlandia sebagai tim yang sangat sulit untuk dihancurkan. Memang, mereka menjaga clean sheet di semua kecuali 1 dari 10 kemenangan kompetitif terakhir mereka dan telah kebobolan lebih dari 2 gol hanya dalam 3 pertandingan sejak awal 2017. Skuad Finlandia berasal dari kelompok yang lebih tua, dengan mayoritas bermain di klub mereka di Skandinavia dan Eropa Timur. Sejauh ini nama mereka yang paling dikenal adalah striker Norway Teemu Pukki, yang mencetak 10 dari 16 gol mereka selama kualifikasi dan rata-rata mencetak 1 gol setiap 3 pertandingan dalam 90 caps untuk negaranya. Pemain lain yang harus diperhatikan termasuk gelandang Rangers Glenn Kamara, yang sangat penting dalam membantu klubnya baru-baru ini memenangkan Liga Utama Skotlandia. Dan kiper Bayer Leverkusen Lukas Radecki, yang telah membantu Leverkusen kebobolan paling sedikit di luar 4 besar di Bundesliga musim ini. Kajat kemungkinan akan menganggap apapun di luar penyisihan grup sebagai pencapaian besar, dan mereka secara mengejutkan disukai untuk finish terakhir di grup B oleh pasar taruhan. Namun, mereka tidak boleh secara inheren dinilai sebagai tim yang kemungkinan besar akan menerima kekalahan besar. Dan dapat dengan mudah membuktikan lawan yang membuat frustrasi bagi 3 tim lainnya. Rusia Manager, Stanislav Cherchesov pemain kunci, Alexander Golovin peringkat dunia FIFA, April tahun 2021 ke-38. Penampilan terkini, Euro 2016 penyisihan grup, Piala Dunia 2018 perempat final. Rusia memanfaatkan keunggulan kandang mereka untuk mencapai perempat final Piala Dunia 2018. Tetapi mereka akan memasuki Euro 2020 dengan tujuan untuk maju melampaui babak penyisihan grup turnamen untuk pertama kalinya sejak 2008. Undian tersebut mempertemukan mereka kembali dengan lawan kualifikasi mereka Belgia, melawan siapa mereka kehilangan kedua pertandingan tetapi masih dengan nyaman finish kedua di belakang di grup I. Manajer Stanislav Cherchesov dapat memanggil skuad yang secara tegas terbagi antara pendukung seperti Yuri Zhirkov, Alexei Ionov, dan Artem Zeyuba. Dan talenta muda yang sedang berkembang termasuk Alexander Golovin dan Alexander Sobolev. Seperti yang diperlihatkan dalam kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini, Cherchesov secara taktis serba bisa dan sering beralih di antara formasi termasuk 4-2-3-1, 5-3-2 dan 3-4-2-1. Hanya 3 tim yang mencetak lebih banyak gol selama kualifikasi daripada Rusia 33 dan hanya 4 yang bisa lebih baik dari gol yang diharapkan, XG, per pertandingan 2,66. Namun, 2 kekalahan mereka yang disebutkan di atas dari Belgia dan kinerja Nations League yang lesu berikutnya menunjukkan bahwa Rusia berada satu tingkat di belakang tim-tim top benua itu dan struktur. Usia yang canggung dari skuad mereka mengisyaratkan bahwa mereka lebih diarahkan untuk sukses di masa depan. Pada catatan yang lebih positif, hubungan yang terbukti antara Golovin dan Zeyuba memberikan ancaman serangan otomatis. Sementara fakta bahwa mayoritas tim yang berbasis di Liga Premier Rusia harus memastikan bahwa chemistry skuad tidak menjadi masalah. Rusia mungkin juga bisa merujuk kedua pertandingan kualifikasi mereka melawan Belgia untuk menerapkan pendekatan yang lebih tepat untuk pertandingan pembukaan mereka. Pasar taruhan menunjukkan bahwa Rusia akan finish ketiga dalam grup di belakang Denmark, dan peluang kemajuan mereka kemungkinan akan bergantung pada hasil positif melawan mereka dan Finlandia. Babak sistem gugur sama sekali tidak terjangkau, tetapi ada sedikit yang menunjukkan mereka akan menyamai semifinal mereka yang mencapai eksploitasi 2008.